Hai insan ITC, gue Tata, Fajar. Selamat datang di acara Korelasi Kopi Relasi. Halo, apa kabar? Apa kabar juga ya? Oke, sore-sore gini nih kita biasanya chit-chat bareng, sharing-sharing sambil ngopi. Nah, kali ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, tanggal berapa sih? 28 Oktober ya, catat, masih ingat ya? Masuk. Nah, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda itu, kita pengen bahas tentang peran pemuda di masa sekarang, di zaman sekarang, terhadap kehidupannya, pekerjaannya, kayak gitu. Oke, kita langsung aja bahas. Menurut lo, sebagai pemuda, itu harus ngapain sih untuk bangsa ini? Untuk bangsa ya. Untuk bangsa, untuk kantor juga boleh ya? Kayaknya kalau untuk bangsa skopnya gede banget. Cuma mungkin kita bahas dari kantor dulu aja kali ya. Oke, dari lingkungan kantor. Dari lingkungan kantor dulu kali ya. Kalau gue sih karena di ITC ini kita punya core value-nya akhlak. Jadi simpelnya kita mengadaptasi nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari kantor. Oke. Jadi akhlak ini tuh bukan cuma artinya, tapi ada kepanjangannya juga. Benar. Gitu. Yang pertama adalah kita bahas satu-satu ya insan ITC ya. Jadi yang pertama adalah amanah. Nah, kalau amanah tuh menurut gue amanah tuh sesuatu yang sudah dipercayakan gitu. Jadi misalnya gue kasih amanah kalau untuk mengerjakan A, B, C, D dan kita sebagai pemuda melakukannya harus dengan semaksimal mungkin dan dengan tulus, dengan ikhlas. Karena kalau pekerjaan yang nggak dilakukan dengan tulus itu pasti akan susah juga, bener akan, aduh gue nggak suka nih kerjaan ini nih, tapi karena bos gue nyuruh aja nih, nggak gitu guys. Jadi kita harus amanah, harus melakukannya dengan ikhlas. Gitu. Menurut lo gimana? Lo ada contoh lain atau? Kalau gua, karena gua bekerja di sini untuk membantu para bapak-bapak direksi, jadi menurut gue untuk poin amanah itu sangat gue junjung tinggi Kak. Ya, kenapa? Karena gue di sini sebagai sekretaris berarti kan membantu para direksi di mana beliau sudah memberikan kepercayaan kepada gua untuk mencoba arrange pekerjaan-pekerjaan dalam kantor, dan itu butuh sosok yang kalau kita bilang tuh dapat dipercaya untuk diandalkan. Jadi sebisa mungkin gua memegang teguh nilai-nilai kejujuran sih yang pertama, karena untuk menjadi orang yang jujur itu pasti sangat sulit dilakukan apalagi dalam perusahaan. Dan untuk menjadi orang jujur itu juga nggak semua orang bisa lakukan gitu. Jadi terutama di pekerjaan gue sangat menjunjung tinggi namanya kejujuran biar gue bisa dipercaya oleh gue ya gitu sih. Betul, apalagi handle para direksi susah-susah gampang, jadi harus saling mengerti, saling percaya. Betul. Gitu ya, supaya kerjaannya lancar. Kayak kita berpasangan aja. Aduh, Iya. jangan dibahas Kalau kita berpasangan, kalau salah satunya nggak jujur, nggak percaya kan? Betul. Terus amanah, ya amanah. Yang kedua adalah kompeten. Kompeten gimana nih? Capable. Capable ya. Kalau menurut gue sih di MMI ini itu sangat membuka peluang bagi kita untuk memaksimalkan kapabilitas dan potensi kita, karena MMI kan masih sedikit ya orangnya, kayak sekitar cuma 20, jadi sangat memungkinkan bagi kita untuk lintas divisi, untuk mempelajari hal-hal yang baru itu di divisi lain. Ya betul. Soalnya gue sebagai sekdir gitu kan, tapi gue tidak menutup kemungkinan untuk belajar terkait hal-hal yang berbau misalkan SDM, keuangan, marketing, itu juga teknik gitu. Karena kan ya pada muaranya pun akan bermuara ke sekdir juga kan, untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan soal lingkungan. Jadi kalau kompetensi menurut gue di MMI itu kita tuh sangat terlatih untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri sih kalau menurut gue gitu. Betul, dan kita juga harus jadi pribadi yang terbuka untuk segala macam pembelajaran baru. Iya betul. Jadi kayak gue juga contohnya dari divisi marketing tuh banyak banget belajar dari divisi teknik. Jadi banyak tektok
akan banyak banget istilah yang Kita nggak tadinya familiar ya. nggak familiar sama sekali, Oh. tapi kita mau terbuka untuk belajar hal-hal tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah harmonis. Nah, kalau harmonis ini nih pasti banyak banget dialami di semua perkantoran, bahkan di semua lingkungan kita dalam bergaul juga pasti banyak terjadi karena kita akan menghadapi banyak perbedaan apapun itu, dari beda pendapat, beda apalagi siapa, beda suku, beda kepercayaan, banyak banget. Dan menurut gue sebagai anak muda tuh harus banget mampu untuk menerima perbedaan itu, karena kalau enggak, wah bisa kacau semuanya ya kan. Benar. Dan terbuka juga terhadap perbedaan ya. Betul banget, harmonis sehingga terciptalah situasi dan kondisi yang harmonis. Nah, yang keempat adalah loyal. Gimana nih? Loyal, setia pada pacar? Oh bukan. Belum ada. Oh belum. Oke. Kalau loyal terus setia ya. Setia itu berarti setia mengemban tugas-tugas kita kali ya dalam Iya. apa namanya dalam perusahaan. Tetap apa ya? Misalkan emang mungkin kerjaan kita terlihat monoton, tapi kita tetap tekun dan apa ya? Tetap mengerjakan sampai selesai. Ya betul gitu. Tetap loyal akan apa yang dikerjakan. Kalau terhadap bangsa dan negara ini, loyalnya kita tuh harus yang kayak gimana sih? Loyalnya kita gimana ya? Berkontribusi. Oh, mungkin gini kali ya, kalau untuk loyal, kalau kita melihat masa pandemi sekarang ya, kan banyak orang itu yang kesusahan dalam ekonominya. Yap, betul. Bahkan di lingkungan MLM pun juga tidak menutup kemungkinan teman-teman kita juga ada kesusahan. Nah, mungkin salah satu partisipasi kita adalah membantu teman-teman kita ini, misalkan UMKM yang punya produk-produk lokal, untuk kita beli, atau nggak usah kita beli, kalau kita memang belum mampu bisa kita pasarkan melalui sosial media. Yap, Ya. kalau di Instagram tuh ada hashtagnya support bisnis teman. Iya. Gitu ya. Jadi Apakah support UMKM? yap, support UMKM karena anak-anak muda zaman sekarang juga bikin produknya tuh unik-unik Iya, ya. bener. Maksudnya lihat aja di postingan di Instagram tuh pasti mau nggak mau lo pasti tertarik gitu dengan mereka gaya memasarkannya, terus habis itu gaya fotonya. Jadi bener-bener kita harus support banget itu. Apalagi platformnya udah banyak, Pak. Iya. Ada Instagram, TikTok, Betul. ya nggak? Waduh, Cooking, wah. ya nggak? Nari-nari, itu udah asik. bener. Itu udah metode pemasaran. Pemasaran S3 marketing ya. Oke, itu tadi loyal ya. Jadi kita harus berdedikasi dan harus ada kontribusinya nih sebagai pemuda-pemuda Indonesia, apalagi sebagai insan ITC. Dan berikutnya ada A. Berikutnya adalah adaptif. Nah, adaptif, adaptasi, menyesuaikan. Wah, itu pemuda banget tuh, harus ahli untuk adaptasi cepet ya nggak? Benar. Contohnya gimana? Kalau kita sih ya, yang gue rasakan sekarang sih untuk di kantor terutama ya, kalau kehidupan sehari-hari pasti ya udah sangat berbeda karena kan semenjak pandemi juga kita di rumah aja, terus kita juga nggak bisa keluar kemana-mana. Kalau gue pribadi mungkin gue lebih sekarang tuh lebih suka ikut webinar. Oh, Iya, webinar. gitu. Oke. Jadi kan banyak banget webinar yang gratis bahkan, Betul. yang bisa lo pelajarin, yang bisa lo ikutin dan lo banyak dapat ilmu di sana. Kadang-kadang dapat sertifikasi juga ya? Iya, dapat sertifikat gitu. Tapi kan yang sebenarnya kan emang kita kan susah untuk mengembangkan diri kita karena kita kan susah untuk bertemu secara fisik dengan orang lain. Jadi menurut gue webinar itu salah satu apa ya, platform yang oke lah buat kita belajar. Itu jadi salah satu kiat-kiat sebagai pemuda untuk lebih adaptif lagi dalam menghadapi situasi yang kita nggak pernah tahu nih sampai Betul. kapan gitu. Jadi kita harus selalu develop ourselves dengan salah satunya untuk ikut webinar kayak gitu. Dan mengembangkan kompetensi juga tadi yang nilai platnya nggak sih? Siap, bener, balik lagi ke nilai yang tadi ya. Dan terakhir nih Syah, kolaboratif. Nah, kolaboratif ini nih apa? Kolaborasi. Jadi supaya selaras, sinergi BUMN. sinergi BUMN. Dan itu kan Aduh, jangan. Jadi sebagai anak muda itu penting banget sih untuk melakukan kolaborasi. Jadi
itu antar divisi di internal kantor sendiri atau dengan kantor lain, Betul. dengan anak-anak perusahaan lain. Betul. Jadi itu harus mampu dan harus membuka diri untuk kerjasama. Betul. Kadang-kadang ada ya orang yang membatasi diri, aduh gue nggak mau deh, eksklusif, aduh gue nggak mau deh, kayaknya kerja sama dia kayaknya nggak asik dia. Nah, kita sebagai insan ITC, apalagi yang generasi mudanya, itu harus mampu untuk melakukan kolaborasi tersebut, gitu. Harus mau bekerja sama, gitu. Ya nggak sih? Ya benar, jadi nggak cuma selebgram aja bisa collab. Iya nggak sih? Benar. Sih juga bisa collab. Bener, Ya collab, hashtag collab. Dari akhlak itu kayaknya sudah mencakup semuanya. Betul. Untuk para pemuda zaman sekarang itu untuk lebih mencintai negara, lebih mencintai kantornya pastinya, Dan mencintai dirinya sendiri. ya jangan lupa love yourself. Kita bahas tema peringatan Sumpah Pemuda ini itu adalah bersatu dan bangkit. Nah, jadi pas banget nih dengan momen pandemi seperti ini, kita semua pastinya harus bersatu dan bangkit bersama-sama. Gitu Insan ITC. Kayaknya segitu dulu sharing-sharing cicat kita sore ini. Mungkin akan ada episode berikutnya. Mungkin bisa dilanjut nanti di ngopi selanjutnya. Oh boleh. Jangan lupa ngopi guys. Oke, sekian dari kami. Saya Tata. Pasya. Pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen episode berikutnya bersama MFI pastinya ya. Bye.